Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara kajian online Ramadan di New in Ramadan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Izzatul Himmah, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga akhir nanti. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kegiatan kajian online ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan, yakni sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kepada Imawan Ramadan Widiantoro, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah, cek. Suara masuk. Suara masuk ya, teman-teman? Masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sorry, di sinyalnya agak sedikit gangguan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak banyak ya teman-teman ya saya sambutan pada kajian pagi hari ini. Ada beberapa hal yang saya sampaikan teman-teman terkait kajian. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang hadir, terutama pada pemateri ya, yaitu Mbak Lady Marana. Saya terima kasih banget telah berkenan untuk menjadi pengisi kajian pada pagi hari ini. Suara saya masih masuk ya teman-teman? Ini sinyal saya agak jelek ya. Cek. Masuk suara? Iya, Mas Rama, masuk. Oke, maaf ya, saya on cam dulu karena ini sinyalnya tidak stabil. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Keledi Farhana selaku pengisi kajian pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang baik dari IMM maupun dari umum yang hadir pada kajian online PKIM Visum pagi hari ini. Ini adalah bagian dari program dari PKIM Visum untuk mengintegrasikan antara nilai-nilai religiusitas dan semangat dalam berorganisasi. Di masa Ramadan saat ini kita masih berada terhubung pada aspek pandemi ya teman-teman, di mana kegiatan kita masih terbatas. Di tempat saya sendiri ini kegiatan Ramadan masih dilakukan secara
mandiri lah gitu. Di masjid sudah buka, akan tetapi tidak bisa berluasa. Artinya masih ada sekat-sekat lah seperti itu. Dan mungkin di tempat lain juga demikian. Tapi apakah hal ini akan mengurangi aspek kita dalam beribadah di bulan Ramadan, apalagi terlebih pada aspek meraih pahala berkahnya di bulan Ramadan? Tentu kita punya semangat dan motivasi sendirilah untuk bagaimana tetap meraih spirit di bulan Ramadan, spirit berkah lah, spirit mencari pahala di bulan Ramadan. Banyak hal-hal amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci yang penuh berkah, yang nantinya dapat membuat kita ini menjadi lebih semangat lagi ke depannya. Saya harapkan seperti itu. Karena ini sinyal saya agak jelek-jelek teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf sekali untuk kali ini, dan apabila nanti banyak kekurangan ke depannya, saya selaku Ketua Umum mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini aja ya dari aku, dari sambutan. Selamat untuk bertolabul ilmi, semangat mencari pahala di bulan Ramadan. Sukses untuk teman-temanku semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Rama. Acara selanjutnya yakni kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Imawati Nur Intan. Kepadanya disilahkan. Mohon maaf kepada Imawati Iva. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim.
Terima kasih kepada Imawati Iva. Acara selanjutnya ya ini acara inti yang kita akan saat ini kita akan dibersamai oleh teman kita selaku moderator dan pemateri kita yang sangat cantik dan pasti udah mapan ya untuk membahas mengenai tema kali ini. Kita akan dibersamai oleh moderator kita kepada Imawati Dewi Sekarsari. Dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Kak Lady. Terima kasih sudah mau mengisi acara IMM Visum kali ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Kak Lady juga? Alhamdulillah, menggembirakan deh. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya untuk membacakan CV Kak Lady dulu ya. Tolong tim teknis. Berikut yang ada di layar teman-teman ya. Ada kurikulum vitae dari Kak Lady. Kak Lady, nama lengkap Lady Farhana, lahir di Cianjur 28 Agustus 1993, menempuh pendidikan S1 di Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan juga Magister Psikologi Sains Universitas Ahmad Dahlan. Hobi menulis dan membaca, moto hidup berlelah dalam dakwah di dunia, istirahat hanya di dalam surga. Insyaallah. Pekerjaan sebagai penulis dan konsultan, ada website yang bisa dihubungin, yaitu www.ladyfarhana.com. Media sosialnya bisa teman-teman cek di IG beliau, yaitu ada di lady_farhana. Lalu ada pengalaman organisasi yang pernah beliau ikuti. Salah satunya ada sebagai ketua umum di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Psikologi UAD tahun 2014 sampai 2015. Masya Allah. Lalu ke bawah, tolong tim teknis. Lalu ada pelatihan-pelatihan yang pernah beliau ikuti. Salah satunya ada Public Speaking Insight Community Fakultas Psikologi UAD 2012. Lalu ada juga pelatihan Nasional Ilmuwan Islam UMY 2013. Lanjut ada Darul Arkom Dasar PKIMM Ahmad Badawi UNY 2013 dan beberapa lainnya. Kemudian juga ada buku yang pernah beliau terbitkan. Buku tersebut ada Menyelami Makna Cinta, terus ada Kader Muda Ikatan Batablik, kemudian ada Berkah Akadku. Lalu ada pengalaman dalam aktivitas lainnya, menjadi pengisi di berbagai kegiatan mahasiswa, pengajian masyarakat, pembinaan komunitas, seminar, talkshow, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman jangan sampai kelewatan ya untuk mendengarkan materi dari Kak Lady nanti. Siapkan pena dan juga bukunya, karena kita sebentar lagi akan memulai acara kita. Apakah Kak Lady sudah siap? Siap, insya Allah deh. Alhamdulillah. Tafadhol Kak Lady, dipersilahkan. Oke, terima kasih Dewi ya. Iya. Terima kasih, Alhamdulillah. Saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita tentu hanya kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun via media daring. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis kita ya pada kesempatan kali ini karena memang sekarang sedang masa-masanya pandemi gitu ya. Dan insya Allah Allah itu nggak akan pernah mengurangi nilai gitu ya ketika kita berniat untuk fisabilillah insya Allah. So, marilah kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa membersamai beliau di surganya Allah karena beliau sebaik-baiknya teladan, beliau sebaik-baiknya yang kita cintai dan beliaulah yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah gitu ya. Hari ini kita akan berbicara tentang ini nih. Be new you in Ramadan. Jadi gini. Jadi ketika kita ini kan sekarang gitu ya, di situasi pandemi ini sudah situasi pandemi kedua kita di bulan Ramadan yang dalam kondisi seperti ini gitu. Pasti memang dalam situasi pandemi sekarang ini bukan situasi yang mudah gitu ya. Karena memang kita dalam situasi ketidakpastian gitu ya. Kita ibaratnya di situasi yang kita men-switch gitu ya, men-switch semua aktivitas kita yang awalnya mungkin kita di label gitu ya, di label sebagai aktivis, sebagai mahasiswa, sebagai ibaratnya pokoknya kesibukan kita berbagai macam gitu ya di Jogja dan sebagainya gitu ya, dengan berbagai yang organisasi tidak hanya satu kita ikuti gitu ya, lalu kita melakukan mobilisasi yang tidak hanya 1-2 dalam kegiatan sehari-hari, tapi sekarang kita gitu di off-kan gitu ya sama Allah gitu ya, dan pasti ini situasinya nggak mudah gitu ya, pasti situasinya nggak mudah dan ada yang banyak gitu ya di situasi pandemi ini yang mengalami masalah-masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah spiritual, masalah mental dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang ini kita diberi pilihan gitu ya, kita diberi pilihan oleh Allah SWT dengan kondisi yang sedemikian rupa yang seperti ini gitu ya. Apakah kita mau jadi orang yang mengeluh, terus khawatir, terus cemas, terus kecewa, terus dan sebagainya ya, perasaan-perasaan yang negatif lainnya gitu ya. Apakah kita mau menjadi orang yang seperti itu atau kita mau coba mencari cara gitu ya. Coba mencari jalan keluar bagaimana caranya di situasi yang seperti ini, di situasi Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kita tetap bisa maksimal dalam melakukan ibadah, dalam meningkatkan kualitas diri, dalam menyibukkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat gitu ya dan sebagainya. Nah, kita diberi pilihan seperti itu. Nah, gitu. Sekarang tinggal kita mau milih yang mana gitu ya. Mau milih jadi orang yang tadi seperti saya sebutkan terus dilingkupi pikiran, hati dan sebagainya dengan berbagai macam emosi negatif, atau kita mau mengembangkan diri kita gitu ya dalam situasi yang seperti ini. Jadi kan kita diuji di situasi pandemi ini, kita gimana sih kita untuk kreatif, gimana kita mencari cara kan mungkin kegiatan-kegiatan di YMMC Sumpun kan seperti itu ya, gimana nih situasi pandemi ini gimana caranya supaya tetap bisa produktif dari berbagai programnya, gimana bisa tetap melakukan perkaderan, gimana sih tetap bisa melakukan silaturahim gitu kan. Nah ini kan kita betul-betul dipaksa gitu ya dalam tanda kutip. Kita dipaksa untuk berpikir gimana caranya untuk mencari jalan di situasi yang seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan gitu ya di situasi pandemi sekarang ini apalagi di bulan Ramadan kita bisa coba membaharukan. Nah, membaharukan semangat kita gitu ya. Membaharukan mungkin hal-hal yang membuat kita sedih, kecewa dan sebagainya di sebelum bulan Ramadan itu, coba kita mulai di new you in Ramadan. Gimana kita supaya bisa tetap menjadi seseorang yang baru, memiliki semangat, memiliki motivasi, memiliki
kreativitas yang sama seperti ketika kita di situasi yang biasa. Meskipun memang situasinya juga berbeda gitu ya. Nah, jadi insya Allah teman-teman kita akan bahas ini gitu ya. Kita akan bahas gimana sih caranya kita bisa menjadikan Ramadan ini menjadi sesuatu yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang baru. Nah, gitu ya. Oke, nah sebelum kita ke materi, nah insya Allah kita akan membahas ini ya. Kita akan membahas ini. Yang pertama adalah keistimewaan bulan Ramadan. Dan pasti ini sudah banyak dibahas ya, sudah banyak dibahas di berbagai kajian mungkin ya teman-teman di hari kelima ke-6 ini Ramadannya. Jadi jangan sampai kita ada alasan gitu ya. Kita punya alasan bulan Ramadan ini bulan mager, malas gerak gitu ya. Karena situasi kita puasa, haus, lalu kita nggak makan di seharian kita, ya akhirnya kita jadi lebih banyak magernya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan juga membahas keutamaan Ramadan. Lalu kita akan membahas tentang Ramadan, bulan pembentukan karakter. Nah, insya Allah ya. Ini 4 ini yang akan kita bahas ke depannya insya Allah. Nah, ini. Coba saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, apa sih yang dipikirkan tentang bulan Ramadan? Dari Dewi dulu lah, moderator. Bulan turunnya Al-Quran, Kak. Oke, bulan turunnya Al-Quran. Ada lagi yang lainnya? Yang mau jawab ada lagi? Biar bangun ini ya. Karena situasi pagi-pagi biasa aja jam segini masih tidur gitu ya. Janganlah insya Allah lah ya. Ada yang mau jawab lagi? Nih, apa yang ada dipikirkan tentang bulan Ramadan? Ada? Bulan banyak panen pahala. Oke, terima kasih Dek Intan. Ada lagi? Ada lagi? Oke ya. Jadi memang gini. Kadang-kadang kalau misalkan kalau apa sih yang dipikirkan tentang bulan Ramadan? Ini kan alhamdulillah nggak ada yang jawab tentang ini ya. Ramadan itu sebentar, ada yang jawab lagi nggak nih? Bulan diskon pahala gede-gedean. Wih, mantap nih. Betul nih. Pahala lagi gede-gedean gitu ya. Biasa di logo orange gitu ya, kita cari-cari diskon gede-gedean. Nah, betul ya. Bulan ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, alhamdulillah nggak ada yang jawab bulan di mana kolak ada gitu ya, atau campur ada, atau gorengan ada gitu, enggak ya, insya Allah. Nah, ketika kita bicara tentang bulan Ramadan, ini berbicara tentang bulan yang kita itu seperti, jadi bulan Ramadan itu seperti mesin cuci lah, ibaratnya seperti mesin cuci. Jadi ibaratnya gini, ini kan mesin cuci ya, mesin cuci misalnya. Nah, bulan sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Syawal, bulan Hijriyah, bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan sebagainya gitu ya. Itu kan di mana kita banyak aktivitas-aktivitas yang bahkan mungkin kita tidak fokus terhadap peningkatan ibadah kita. Kita banyak lupanya lah ibaratnya ya. Kita banyak lupanya. Ibaratnya dari mulai sholat kita suka terlambat gitu ya, lalu misalkan kita nggak ditambah ibadah-ibadah yang lain seperti tahajud, seperti sedekah, seperti apa lagi, seperti silaturahim gitu ya dan sebagainya. Nah, maka adik-adik semua, ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, ini adalah bulan di mana kita difokuskan untuk kita bulan peningkatan kualitas diri. Nah, bahkan dalam penelitian gitu ya, adik-adik semua, dalam penelitian, habits atau kebiasaan kita sehari-hari yang kita bisa melakukannya ibaratnya tanpa mikir panjang gitu ya, habit itu memang terbiasa dilakukan sekitar 30 sampai 40 hari. Nah, habit itu bisa melekat dalam diri kita gitu ya. Itu sekitar 30 sampai 40 hari. Nah, nanti kan kalau dalam bulan Ramadan itu kan ada setelah itu Syawal ya, bulan Syawal. Bulan Syawal kita kan masih ada diberikan kesempatan oleh Allah SWT itu
puasa 6 hari, dan itu kan puasanya seperti kalau tidak salah berapa tahun gitu ya, seperti ganjarannya itu seperti puasa dalam beberapa tahun. Nah, seperti itu. Jadi, nah harapannya sekali lagi dalam bulan Ramadan ini kita digembleng, kita dilatih gitu ya, untuk kita memfokuskan fokus pada hal-hal yang baik-baik yang kita lakukan. Nah, jadi awalnya yang mungkin kita sekali lagi ya, seperti ibadah kita yang lalai, lalu tanpa ada sholat sunnah, sholat rawatib atau sedekah dan sebagainya. Nah, kita difokuskan untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Nah, gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, nanti setelah kita masuk bulan Ramadan gitu ya, kan ini musim suci ya. Di bulan-bulan sebelumnya, bulan Rajab dan sebelumnya gitu ya, sebelum bulan Ramadan, kita masuk di bulan Ramadan. Nah, harapannya setelah kita keluar bulan Ramadan, ini kita mau jadi yang seperti apa sih? Kita mau jadi yang seperti apa? Apakah kita mau sama dengan bulan-bulan yang sebelum bulan Ramadan? Ya udahlah, misalkan ada kan orang tuh yang ya udah setelah bulan Ramadan ya udah dilepas semua kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya. Dilepas semua kebiasaan-kebiasaan ibadah rutinan kita dan sebagainya, atau kita mau tetap minimalnya mempertahankan apa yang sudah kita mulai ketika kita biasakan ketika bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Apalagi sekarang kan tadi sudah disampaikan ya, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diskon pahalanya itu luar biasa gede-gedean gitu ya. Pahalanya itu betul-betul berlipat. Nanti akan kita bahas lah ya, insya Allah nanti setelahnya. Nah, makanya nih adik-adik semua, ketika kita berbicara tentang Ramadan, lihat deh. Nah, ini salah satunya ya. Salah satunya nih keistimewaan bulan Ramadan. Bisa kita lihat nih. Istimewanya bulan Ramadan. Nih, dalam hadis Bukhari nomor 1904 itu dikatakan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Nah, ini kan juga ada ya dalam surah Al-Baqarah itu disampaikan bahwa kebaikan itu seperti pohon yang nanti itu dia akan melipat-lipat gandakan buahnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi amalan gitu ya, amalan ketika dilakukan, amalan kebaikan yang dilakukan manusia itu pasti dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, lalu Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Apa katanya? Kenapa amalan puasa? Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, Masya Allah. Coba bayangkan ya, kalau di atas gitu ya, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan di luar puasa gitu ya, itu ibaratnya dalam tanda kutip ya, Allah itu hitung-hitungan dalam arti nih pahalanya itu 10 sampai 700 dihitung. Tapi ketika berbicara tentang amalan puasa, terutama di bulan Ramadan sekarang ini katanya puasa itu buat Allah. Dan aku sendiri akan membalasnya. Wah, luar biasa kan ini. Ini sudah keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi bayangkan, ketika misalkan Allah sudah tidak menghitung gitu, sudah tidak menghitung pahala yang diberikan ketika kita berbicara tentang amalan puasa, itu berapa kali lipat dari pasti lebih dari amalan-amalan yang tadi 10 sampai 700 kali lipat tadi. Pasti lebih daripada itu. Betul ya? Pasti lebih dari itu. Nah, gitu ya. Nah, kenapa sih amalan puasa ini sangat istimewa? Karena gini, misalkan ya, ketika misalkan Dek Dewi puasa, itu kan nggak ada orang yang tahu ya, Dek Dewi mau misalkan siang-siang mau makan es campur, mau makan bakso, kan nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Kalau sholat itu kan bisa kita tahu Allahu Akbar, oh ini Dewi lagi sholat nih, oh ini Dewi lagi sholat asar nih, oh ini misalkan lagi sedekah nih, kelihatan kan gitu kan. Tapi kalau amalan puasa coba, kita makan aja tuh orang nggak tahu gitu, oh iya saya lagi puasa gitu kan gitu ya. Nah, makanya kenapa istimewa puasa itu sampai seperti itu gitu ya. Nah, karena memang amalan puasa itu adalah ibadah gaib kita hanya untuk kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung membalas itu. Nah, Masya Allah gitu ya. Nah lalu nih ya tadi alasannya kenapa puasa itu sebagai
sebagai langsung dibalas oleh Allah SWT, ini dikatakan disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Gitu ya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Nah, ini kenapa meninggalkan syahwat? Karena kan bagi yang jomblo ini ya, nggak usah dengar sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita belajar aja. Jadi kan selama bulan Ramadan itu ketika siang hari gitu ya, itu kan dilarang untuk berhubungan suami istri. Nah, gitu ya. Jadi dia telah meninggalkan syahwatnya. Jadi ibaratnya hubungan suami istri aja udah nggak boleh gitu, apalagi hal-hal yang lainnya. Misalkan kayak misalkan di bulan Ramadan ini kita malah lihat video-video yang nggak jelas gitu ya dan sebagainya. Ini justru malah dosanya bisa berkali lipat juga gitu ya. Nah, dan dia juga telah meninggalkan makanan karenaku. Nah, yang kita ibaratnya di bulan sebelum Ramadan itu kita ibaratnya makan terus-terusan, nggak dijaga kolesterolnya gimana gitu ya, nggak dijaga minuman gula nggak diatur gitu ya. Nah, sampai akhirnya kan di usia tua renta itu 40 tahun bisa kena berbagai macam penyakit gitu ya. Nah, makanya di bulan Ramadan kita dipaus. Nah, dipaus gitu ya, supaya kita bisa lebih tertata. Nah, lalu dalam hadis ini juga dikatakan bagi orang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Betul ya? Ketika berbuka itu kan dari ketika setelah subuh gitu ya, kita melakukan berbagai aktivitas gitu ya, tanpa makan, tanpa minum, kita tetap harus maksimal beraktivitas dan sebagainya gitu ya. Ketika pas buka puasa ada es jeruk gitu ya. Wah, ini bayangin ya, ada es jeruk gitu ya. Lok gitu ya. Itu kan nikmatnya luar biasa gitu ya. Yang awalnya ketika misalkan kita pas sebelum buka itu udah nanti buka itu pengen gorengan, nanti pengen burger, pengen sosis, pengen pokoknya dibayang-bayangin dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita sudah buka gitu ya, itu kan cukup dengan segelas air aja itu udah mantap gitu ya. Nah, itu adalah kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Dan kenikmatan ini tidak dimiliki oleh orang yang nggak berpuasa. Nah, gitu ya. Nah, makanya sekali lagi kenapa amalan Ramadan ini benar-benar amalan gaib antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah nikmatnya. Nah, gitu ya. Dan lalu kenikmatan lainnya adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, bahkan kan dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu, gitu ya, orang berpuasa itu dia akan langsung masuk ke dalam, atau ahli puasa itu akan masuk ke dalam surga yang namanya pintunya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Pintu Royan bukan ya, Kak? Betul. Pintunya namanya Ar-Rayyan gitu ya. Jadi pintu surganya khusus bagi orang-orang yang ahli puasa gitu ya. Nah, lalu di sini dikatakan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Tapi ini di sisi siapa? Di sisi Allah ya, bukan di sisi Dewi ya. Kalau di sisi Dewi nanti ibaratnya malah ini orang yang puasa itu kan bau minyak kasturi gitu. Ketemennya malah wah. Nah, jangan itu malah dolim gitu ya, jangan. Nah, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan ini pun menjadi kewajiban kita untuk misalkan menjaga di bulan puasa itu ya, kita menjaga bau mulut ya dengan sikat gigi. Misalnya, itu nggak membatalkan puasa gitu ya. Kalau yang membatalkan puasa kan makan, minum, lalu misalkan ada yang haid, yang perempuan gitu ya. Lalu apalagi bersenggama antara suami istri itu membatalkan puasa. Nah, ini ya, jadi istimewa puasa itu luar biasa. Nah, di sini ada semua. Saya akan membahas tentang bahwa Ramadan itu adalah training terbesar. Nah, kenapa sih training terbesar? Di sini kan pernah ya, mungkin adik-adik pernah ikut DAD gitu ya, DAM, DAD, DAM, atau misalkan LEAD gitu ya, latihan struktur dasar, atau misalkan training-training yang lainnya lah. Ketika kita ikut training, itu kan pasti ada panitianya. Betul ya? Pasti ada panitianya. Panitianya itu kan ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada seksi-seksi lainnya gitu ya. Nah, Ramadan, istimewanya Ramadan ya, yang istimewa Ramadan berikutnya gitu ya. Tadi selain amalan puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pahalanya gitu ya. Ramadan ini, ya ada semua, itu
langsung seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Ramadan itu adalah trainingnya itu langsung panitianya itu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Nah, jadi dan luar biasanya lagi ya, tadi ya, panitianya langsung para malaikat gitu ya, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diikuti pesertanya itu tidak hanya di Indonesia aja, tapi seluruh dunia yang mengatakan diri seorang muslim gitu ya, maka dia pasti akan ikut yang namanya Ramadan ini, training terbesar ini. Nah, makanya di sini saya sampaikan Ramadan training terbesar karena diikuti oleh seluruh ya orang yang menamakan dirinya sebagai seorang muslim. Nah, ini kan luar biasa banget gitu ya. Nah, makanya kita jangan merasa haus sendiri, jangan merasa aduh menahan syahwat sendiri gitu ya, atau menahan makan minum sendiri, enggak seperti itu. Bahkan di usia anak-anak pun sudah mengikuti puasa. Masa kita kalah sama anak-anak yang baru usianya 7 tahun, 8 tahun sudah ikut latihan puasa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi nih adik-adik semua, karena ini Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, maka kita harus maksimalkan sedemikian rupa gitu ya, ibadah kita, puasa kita, lalu misalkan jangan sampai kita ada alasan untuk berleha-leha, bermalas-malas gitu ya, lalu mager, malas gerak gitu ya, jangan sampai seperti itu gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memaksimalkan sedemikian rupa Ramadan ini supaya bisa nanti setelah Ramadan seperti yang sudah saya sampaikan, kita berhasil melewati training ini gitu ya. Dan kalau misalkan kita ya setelah training itu kan harapannya peningkatan kualitas diri setelah bulan Ramadan ini. Nah, kita pertanyaannya apakah mau jadi orang yang meningkatkan kualitas diri kita atau kita justru malah mundur? Nah, justru kita nggak mau maju sebagai orang yang meningkatkan kualitas diri. Nah, apa bedanya kita sama orang yang nggak puasa? Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, lihat nih. Kalau ada orang yang beralasan, wah, puasa, kan saya puasa gitu ya, kan lemes gitu ya, nggak makan, nggak minum, dan sebagainya. Apalagi kalau yang anak-anak kos kadang-kadang nggak sahur karena nggak ada yang bangunin gitu ya. Puasa sendiri, aduh gitu ya, gimana gitu. Nah, kita lihat nih, ternyata banyak peristiwa besar, nih ada di semua, banyak peristiwa besar yang itu terjadi ketika bulan Ramadan. Nah, jadi nggak ada alasan kita untuk sekali lagi untuk cuman menjalani aktivitas Ramadan ini dengan malas-malasan dan sebagainya. Karena apa? Nih banyak nih. Apa sih contohnya? Lihat. Perang Badar. Nah, yang terjadi 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang Badar itu ini kan perang pertama terbesar ya, perang pertama yang besar yang diikut. Karena kan sebelum-sebelumnya ada juga ya yang namanya Sariyah dan sebagainya gitu, perang kecil-kecil itu ada. Tapi perang Badar itu adalah perang yang termasuk besar ya, atau perang pertama yang besar gitu ya, yang diikuti oleh kaum muslimin. Dan ini terjadi pada saat kaum muslimin sedang puasa Ramadan. Ini terjadi di tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Nah, bayangkan beratnya, apalagi pada saat itu posisinya gitu ya, pasukan muslim itu 1:3. Jadi 300 orang muslim menghadapi 1000 pasukan kafir, orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, tapi karena ketakwaan mereka dan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dimenangkan. Nah, lalu peristiwa yang lainnya adalah Fathul Mekah. Fathul Mekah itu apa sih? Fathul Mekah itu kan terjadi 8 Hijriah dan ini pun sama terjadi ketika di bulan Ramadan. Fathul Mekah itu adalah masa di mana pasukan Muslim itu menaklukkan kota Mekah, pembebasan kota Mekah. Nah, dan ini Rasulullah SAW membawa pasukan dari Madinah ke Mekah itu sekitar 10.000 orang. Nah, 10.000 orang. Dan luar biasanya peristiwa Fathul Mekah ini, Rasulullah, apalagi di bulan Ramadan ya, Rasulullah SAW itu kan mencontohkan hal yang luar biasa banget gitu ya, terutama ketika soal menahan amarah. Bayangkan nih, dalam Fathul Mekah itu, hampir bahkan semua orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu, gitu ya,
Ketika misalkan mereka dikepung oleh Rasulullah SAW dan dinyatakan kalah gitu ya, dan ada 10 orang yang dia itu harus dibunuh, wajib dibunuh kan, salah satunya ada siapa anaknya Abu Sofyan itu, Ikrimah. Nah, Ikrimah bin Sofyan itu harus dibunuh. Bahkan ketika mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah katanya gitu ya. Mereka harus dibunuh karena saking mereka memusuhi Islam. Nah di peristiwa Fatul Mekah gitu ya. Ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy pada saat itu gitu ya. Rasulullah kan sebenarnya berhak marah ya, berhak marah. Berhak marah itu dalam arti sudah waktu pada saat itu karena orang-orang Quraisy pada saat itu banyak memusuhi Islam gitu ya, menyiksa pada saat Rasulullah SAW berada di kota Mekah gitu ya, itu kan permusuhannya itu luar biasa banget. Berhak marah nggak kira-kira? Kalau misalkan gini lah, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang sudah menghina, bahkan melempari kita sampai berdarah dan sebagainya, berhak marah nggak kita kalau ketika kita misalkan dalam posisi jaya? Berhak marah kan? Nah, tapi dalam posisi seperti itu, gitu, ketika Rasulullah bisa membalas gitu ya, keburukan orang-orang Quraisy pada saat itu, lalu pada saat Fatul Mekah itu dikumpulkan orang-orang Quraisy, apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah beliau marah? Apakah beliau langsung membunuh orang-orang itu, orang-orang Quraisy? Enggak, ternyata beliau mengatakan, saya maafkan kalian. Silahkan, kalau kalian mau ibadah sesuai, yang penting mereka tidak ibadah ini ya, tidak ibadah berhala, karena patung-patungnya dihancurkan gitu ya. Ketika mereka belum mau masuk Islam, silahkan, nggak apa-apa. Mereka boleh tinggal di rumahnya dan sebagainya. Itu kan luar biasa banget sikap ini, gitu ya. Nah, ini kan hal yang penting adalah ketika kita berani balas, tapi pada saat itu amarah kita tertahan untuk tidak membalas, itu kan luar biasa banget. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Fatul Mekah. Apalagi pada saat itu adalah peristiwa ketika ada di bulan Ramadan. Nah, itu ya. Peristiwa lainnya, Lailatul Qadar, nah sebenarnya enggak ya, ini enggak masuk. Ini termasuknya Lailatul Qadar itu termasuk keistimewaannya. Lalu proklamasi kemerdekaan RI. Nah, ternyata terjadi pada bulan 8 Ramadan 1364 Hijriah. Nah, gitu ya. Karena kan pada saat itu ada bom Hiroshima Nagasaki ya, dan pada saat itu didesak Soekarno dan Hatta itu untuk memproklamirkan kemerdekaan RI. Nah, ini salah satu berkahnya Ramadan juga gitu ya. Salah satu berkahnya Ramadan. Oke. Selanjutnya, nah ini keutamaan lainnya ya, keutamaan Ramadan lainnya. Ini untuk mereka ketakwaan tadi ya. Di sini disampaikan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi goal untuk kita setelah Ramadan adalah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, nah ini ya, mungkin ini banyak juga dibahas oleh para asatidz ya. Apa sih keistimewaan bulan Ramadan? Yaitu dijauhkan dari api neraka. Nah, di sini disampaikan setiap hamba berpuasa di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Nah, bahkan kan kita aja nggak tahu ya apakah kita sampai 70 tahun apa enggak. Di usia saya yang sekarang ini sekitar 28 tahun, itu kan perjalanan saya sudah banyak jauhnya gitu ya. Bayangkan 365 hari dikali 28 tahun itu kan sudah perjalanan yang seberapa jauh. Apalagi ini dikatakan orang berpuasa ketika meniatkan diri kepada untuk Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Nah, makanya nggak main-main gitu ya, ini keistimewaan bulan Ramadan. Nah, lalu dalam surga ini ya tadi ya, disebut terdapat satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Nah, pada hari kiamat orang berpuasa masuk daripadanya dan tidak seorang pun selain mereka yang memasukinya. Nah, bagi ahlul puasa ya. Nah, lalu yang selanjutnya, bulan dikabulkannya doa. Nah, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Nah, ini bulan Ramadan ya. Lalu ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya, orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Jadi sudah seharusnya kita di bulan Ramadan ini memperbanyak doa supaya apa? Supaya kita bisa, apa sih yang menjadi keinginan kita gitu, ya Allah pengen tahun depan nggak jomblo lagi gitu. Nah, itu mintalah sama Allah gitu ya. Nah, atau misalkan apalah, saya pengen dapat beasiswa, saya pengen saya pengen misalkan nanti dapat
jackpot apa gitu misalkan. Nah, itu mintalah sama Allah di bulan Ramadan ini. Lalu yang selanjutnya, nah bulan diampuninya dosa. Nah, barang siapa yang berpuasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi keutamaan Ramadan lainnya adalah bulan diampuninya dosa. Nah, asal apa nih? Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman. Nah, karena iman dan mengharap pahala. Jadi bukan karena dipaksa, bukan karena malu sama orang lain. Kalau misalkan niatnya karena malu, karena dipaksa orang lain gitu ya, ini nggak bakal dapet keutamaan ini. Maka diampuninya dosanya yang terdahulu. Nah, jadi kita harus benar-benar memaksimalkannya. Lalu yang selanjutnya bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Nah ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah ini ya di surah Al-Baqarah itu dikatakan bulan Ramadan itu bulan di dalamnya turun Al-Qur'an. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Nah, selanjutnya nih adik-adik semua, kita akan membahas tentang Ramadan adalah bulan pembentukan karakter. Nah, ini kita akan masuk ke tema ya, Be New You in Ramadan kan gitu. Menjadi pribadi yang baru ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita kan merefleksikan ya, ketika kita berbicara tentang sebelum Ramadan itu kita gimana sih, apalagi di situasi pandemi ini. Ketika misalnya dapat tugas deadline dari dosen dikerjainnya entar-entar gitu, jangan kayak gitu coba ketika misalkan kita kuliah malas-malesan untuk ikut Zoom gitu ya sambil boboan gitu ya misalkan dan sebagainya. Nah ini kan sebelum Ramadan kita banyak yang nggak maksimal kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Nah maka sekali lagi di bulan Ramadan kita coba untuk menata kembali diri kita gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika pasca Ramadan kita bisa memaksimalkan diri kita untuk menghadapi berbagai situasi kondisi setelah Ramadan itu. Nah gitu. Kita kan masih nggak tahu ya nanti setelah Ramadan itu apakah masih situasi pandemi, apakah kita masih dalam situasi dalam situasi penuh ketidakpastian lah. Apakah kita sudah masuk kuliah apa belum? Nah gitu ya. Kita kan nggak tahu. Nah makanya di bulan Ramadan ini coba dimaksimalkan pembentukan karakter ini mumpung di bulan Ramadan gitu ya, supaya pasca Ramadan kita bisa bisa lebih maksimal lagi ketika menjalani hari-hari kita ke depannya. Nah di sini dikatakan lihat nih ya. Jadi saya akan menunjukkan sebuah hadis bahwa memang ini bulan puasa itu terutama di bulan Ramadan itu adalah bulan pembentukan karakter. Nih di hadis riwayat Bukhari itu dikatakan puasa adalah membentengi diri. Maka bila salah seorang di antara kamu di hari berpuasa janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak dan jangan seorang memakinya atau mengajaknya bertengkar hendaklah ia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, jadi lihat nih karakter kotor gitu, fahisyah gitu, karakter jelek gitu ya, hal-hal yang negatif gitu ya, itu sudah di training sebenarnya ketika bulan Ramadan. Jadi jangan ada lagi ucapan-ucapan kotor yang keluar, jangan lagi ibaratnya kita marah gitu ya, membiasakan amarah dan sebagainya. Nah, karena apa? Di sini kita dipaus. Kita benar-benar dipaus ketika misalkan ada orang yang bahkan mengajaknya bertengkar, itu kan mengajak bertengkar itu kan sudah posisi kita siap untuk bertengkar gitu ya. Dia juga sudah siap bertengkar. Kita sudah siap marah, kita sudah siap nonjok, dia pun sudah siap nonjok. Nah, tapi di sini dipaus di situasi puasa ini. Kita harus langsung jawab, sungguh aku sedang berpuasa. Nah, akhirnya kan apa? Syahwat kita gitu ya, keinginan kita untuk balas dendam, keinginan kita untuk marah, keinginan kita untuk memukul orang dan sebagainya itu di-cut dengan ketika kita melakukan puasa.
Nah, gitu ya. Nah, makanya, nanti kita akan bahas juga ya karakter apa sih yang nanti kita bisa, ini kalau dalam psikologi gitu ya, karakter apa yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah puasa. Nah, gitu ya. Oke, lihat nih. Nah, ini karakter yang dibentuk selama Ramadan. Lihat, puasa, saum ya. Jujur, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita nggak tahu, gitu ya. Kita nggak tahu. Misalkan Dewi itu nggak akan tahu saya itu udah buka puasa apa enggak. Saya pun nggak tahu Dewi itu udah puasa apa enggak. Nah, makanya karakter jujur ini gitu ya, karakter jujur ini yang tahu cuma kita sama Allah aja. Apalagi yang lain-lainnya ya, apakah misalkan Dewi marah, apakah Dewi misalkan nggak bisa menahan syahwat dan sebagainya gitu ya, apakah apa hal-hal yang buruk lainnya yang pernah dilakukan kan nggak tahu. Nah, makanya dalam puasa kita dilatih apa karakter apa? Jujur. Nah, jujur karena kita yang tahu itu adalah kita hanya dan Allah, maka kita memaksimalkan itu sedemikian rupa karena kita yakin bahwa Allah akan membalas dan sebagainya. Ini juga kan karakter spiritual ya yang terbentuk. Kita jadi apa? Terbiasa untuk jujur. Selama 30 hari ini gitu ya, meskipun berat juga gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya daya juang. Daya juang itu apa? Kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan. Gitu ya, menghadapi tantangan. Ada tukang es campur lewat. Ini kan menghadapi tantangan itu gimana? Di pas panas-panas, aja situasi Jogja lagi panas gitu ya. Tapi kita karena dalam situasi puasa kita daya juang, sabar nih. Masih beberapa jam lagi. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini kan karakter daya juang itu dilatih juga dalam puasa. Oke, gimana sih dalam kita memikirkan ya, dalam situasi puasa yang kita tidak minum, tidak makan, gimana caranya supaya kita itu tetap bisa bermanfaat buat orang, tetap bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Gimana nih caranya? Nah, ini karakter daya juang. Nah, gitu ya. Lalu yang selanjutnya, karakter yang dibentuk selama bulan Ramadan yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita nggak tahu ya apa yang dilakukan, kita sudah buka puasa apa belum dan sebagainya. Nah, kita dilatih untuk bertanggung jawab gitu ya. Kita bertanggung jawab dengan amalan kita sendiri. Ya kalau misalkan kita ibaratnya sudah buka puasa sendiri gitu, ibaratnya kalau dalam bahasa Sunda itu godin gitu ya. Godin tuh buka puasa bukan waktunya gitu ya. Nah, kita dilatih untuk bertanggung jawab. Nah, dengan apa yang kita lakukan. Nah, lalu selanjutnya sabar dan pemaaf ya, sabar dan pemaaf. Sabar dan pemaaf itu tadi yang saya sampaikan tadi, gimana sih ketika kita dalam situasi emosi, dalam situasi kita menunggu waktu untuk berbuka, ini kan kita harus sabar gitu ya, sabar. Ketika misalkan orang membuat marah, kita jadi pemaaf gitu ya. Ketika kita bisa membalasnya. Ini kan karakter yang luar biasa banget. Nah, lalu tarawih nih. Tarawih itu apa sih yang karakter yang dilatih? Yaitu konsisten. Nah, konsisten. Konsisten itu kan selama 30 hari kita dilatih untuk melaksanakan tarawih selama 30 hari. Yang nantinya harapannya goalnya gitu ya, setelah bulan Ramadan itu bisa kita lanjutkan dalam kebiasaan sehari-hari kita, yaitu tahajud. Nah, sholat malam gitu ya. Nah, ini kita dilatih nih konsisten. Konsisten nggak sih kita melaksanakan tarawih ini? Coba bayangkan yang nggak terbiasa sholat malam di sebelum Ramadan itu pasti berat banget. Berdiri gitu ya, apalagi kalau misalkan imamnya ada Allahu Akbar, waladhdallin, amin, udah alif lam mim. Wah, itu udah, ini imam alif lam mim udah pasti panjang. Akan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita pasti dilatih konsisten. Konsisten itu kan gimana kita berkesinambungan, melakukan kegiatan-kegiatan secara istiqomah gitu lah ya, istiqomah gitu ya. Nah, makanya jangan sampai putus nih. Nanti terutama nanti ya tarawih itu ya, tarawih itu jangan sampai kita ada bolong-bolongnya lah. Jangan sampai gitu ya. Kita usahakan untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu fokus ya. Fokus. Jadi fokusnya itu bukan kapan selesainya gitu ya. Enggak. Jadi tarawih itu kita dilatih untuk fokus. Oke. Jadi kan gini, ketika misalkan contohnya ketika kita melihat Dewi gini jarinya, gini kan. Nah, coba lihat jarinya. Itu kan lihat layar komputer gitu ya. Lihat layar komputer itu kan jadi bayang-bayang, betul nggak, Dek? Nah,
pikiran manusia itu sudah didesain oleh Allah SWT. Ketika misalkan sudah fokus satu hal, dia nggak bisa fokus dalam hal yang lain. Nah, gitu ya. Jadi udah fokus aja, jalani gitu, jalani. Jalani. Ketika misalkan kita sedang sholat tarawih gitu, kita fokus. Nah, gitu ya. Lalu yang selanjutnya teguh pendirian ya. Teguh pendirian tuh udah pasti kan kita harus berdiri untuk melaksanakan sholat. Ada kan sholat apa namanya? Sholat Isya, lalu ada juga yang setelah itu sholat rawatibnya, ada juga yang setelah itu sholat iftitah ya, sholat ya iftitah dua rakaat sebelum sholat tarawih, lalu 11 rakaat untuk melaksanakan sholat tarawih, bahkan ada yang 23 rakaat gitu ya, dan harus dilaksanakan dengan secara tumaninah. Jadi jangan Allah, enggak, itu bukan tumaninah gitu ya. Tumaninah itu kan berdiri memberikan jeda dari setiap gerakan, gitu ya. Nah ini teguh pendirian. Lalu yang selanjutnya kuat. Nah kuat kan harus berdiri lama gitu ya. Nah masa sih kita bisa kuat berdiri lama nunggu andian, tapi misalkan sholat 11 rakaat kita nggak kuat kan gitu ya. Lalu disiplin, ini jelas ya. Disiplin itu kan kita disiplin dalam gerakannya, dalam bacaannya, kan itu termasuk disiplin juga ya. Nah ini kita dalam tarawih dilatih untuk seperti itu. Nah lalu misalkan sedekah amalan lainnya, peduli, mental melayani, murah hati, optimis, terus satu lagi ini apa nih? Nah syukur gitu ya. Nah ini di bulan Ramadan ini kan adalah bulan kita harus memaksimalkan untuk bersedekah. Nah, bersedekah. Apa yang dilatih? Peduli, mental melayani, murah hati, optimis, syukur gitu ya. Nah, ini karakter sedekah. Nah, gimana sih kalau ibadah-ibadah lainnya? Contohnya, misalkan baca Al-Qur'an, lalu gimana meraih Lailatul Qadar, dakwah, mengikuti kajian, atau kalau teman-teman menjalankan program-program itu kan pasti banyak banget gitu ya, banyak banget manfaatnya untuk membentuk karakter kita. Nah gitu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita ibaratnya menyanyiakan begitu saja. Jadi ibaratnya kalau misalkan puasa ya sudah, puasa cuman sekedar rutinitas dari sebelum subuh sampai setelah subuh sampai maghrib, jangan sampai seperti itu. Atau misalkan pengen ramainya aja pas maghrib kita buka puasa bersama bukber gitu ya sama teman-teman, jangan sampai seperti itu aja. Jadi, tapi kita harus memikirkan apa sih yang kita dapatkan dari kualitas Ramadan ini. Nah gitu ya. Oke, nah ini ya kira-kira program yang kita bisa lakukan ketika bulan Ramadan apa saja sih? Misalkan fokus memperbanyak ibadah, zikir, sedekah, tarawih, membantu orang tua pun bagian dari ibadah ya. Lalu menghidupkan malam Lailatul Qadar, membaca Al-Qur'an, dakwah, ini kan bagian dari dakwah juga ya, adik-adik Visum itu mengadakan kajian seperti ini kan bagian dari dakwah juga. Lalu nih melakukan proyek-proyek kebaikan, misalkan nih Visum melakukan buka sahur bagi yang tidak mampu gitu ya. Kalau dulu kan ada sahur on the road gitu ya, sambil bagi-bagikan nasi bungkus dan sebagainya, misalkan seperti itu. Tapi kan sekarang situasi pandemi sekarang ini, misalkan IMM Visum itu melakukan penggalangan dana dan itu diserahkan ke Lazismu, misalkan seperti itu. Karena kan bisa lebih terkoordinir gitu ya, bisa lebih terkoordinir. Lalu mengadakan dan ikut kajian, penggalangan dana untuk panti asuhan gitu ya dan sebagainya lah, melakukan proyek kebaikan. Lalu menyibukkan dengan meningkatkan kualitas diri. Seperti misalkan apa sih yang bisa kita di situasi yang senggang gitu ya, di situasi yang senggang di bulan Ramadan itu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri? Misalkan adik-adik perbanyak silaturahim, itu kan konektivitas ya. Gimana sih kita melatih kemampuan konektivitas terhadap orang-orang gitu ya, perbanyak silaturahim, lalu misalkan melatih public speaking, lalu misalkan apalagi kemampuan menulis, atau misalkan dan sebagainya lah untuk meningkatkan kualitas diri. Dan ini menyibukkan dengan meningkatkan kualitas diri ini, bisa kita ikut ikut kajian, ikut training, ikut seminar, lalu ikut kelas-kelas, apalah dan sebagainya gitu ya. Nah ini untuk dalam rangka kita meningkatkan kualitas diri. Jadi jangan sampai kita sia-siakan gitu ya di bulan Ramadan ini. Lalu selalu memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Boleh nggak nonton
drama Korea di bulan Ramadan? Boleh nggak? Boleh aja, silahkan gitu ya sebagai hiburan. Tapi jangan sampai 6 jam gitu ya lihat drama Korea atau 6 jam main game online misalnya. Jangan sampai seperti itu. Itu boleh saja, tapi di sela-sela waktu, di sela-sela rutinitas kita kan ada ya rumus itu. Kerjakan yang wajib, tambah dengan yang sunnah, jauhi yang makruh, tinggalkan yang mubah, hindarkan yang haram. Nah, gitu ya. Jadi kita harus perbanyak yang wajib. Apa sih yang wajib buat kita? Fokus ibadah, melakukan proyek kebaikan, meningkatkan kualitas diri, lalu memanfaatkan waktu dengan kegiatan bermanfaat. Lalu misalkan tambahannya apa? Misalkan kita untuk peningkatan kualitas diri, misalkan apalah dan sebagainya ya. Yang wajib, sunnah, lalu yang mubah boleh nggak? Boleh, tapi kurangi, jangan sampai terlalu banyak yang mubah itu. Yang mubah itu apa? Misalkan seperti yang tadi saya sampaikan ya, nonton boleh, gitu ya, main boleh, kongko sama teman boleh, tapi jangan sampai justru mendominasi aktivitas kita, ya. Nah, ini yang terakhir sebagai penutup nih ada semua. Sebagai penutup, nah ini dalam hadis riwayat Ahmad itu dikatakan telah datang kepada kalian Ramadan. Nah, ini Ramadan kan sudah datang ya sekarang di hari kelima, di awal Ramadan ini hari kelima nih. Bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi. Jadi bulan Ramadan itu penuh berkah. Berkah itu apa? Artinya berkah itu akan ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Nah, kita di hari kelima ini sudah bertambah-tambah kebaikan belum? Buat diri kita, buat orang sekitar kita, buat mungkin buat masyarakat, itu sudah belum? Minimalnya update statusnya jangan yang nggak jelas. Nah, gitu ya, di bulan Ramadan tuh kita harus switch segala hal yang tidak bermanfaat itu supaya apa? Supaya kita bertambah-tambah kebaikan. Nah, lalu ada apa di bulan Ramadan tuh? Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Nah, pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan itu, pintu jahanam ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Nah, siapa yang dihalangi dari kebaikan, maka sungguhnya ia terhalangi. Nah, siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Nah, jangan sampai ya kita dihalangi dari kebaikan bulan Ramadan. Makanya kita dari berbagai banyak keutamaan Ramadan, istimewanya Ramadan, gitu ya. Dan ketika kita menggali lagi banyak karakter-karakter yang kita dapatkan dalam latihan bulan Ramadan ini, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memaksimalkan sedemikian rupa momen Ramadan ini, gitu ya, momen kebersamaan bersama keluarga, bagaimana kita dengan kehadiran kita itu bisa lebih lebih dekat dengan keluarga, gitu ya, bukan justru dalam bulan Ramadan itu malah merenggangkan ikatan dengan keluarga, gitu ya, jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana sih kita bisa tambah kebaikan, tambah kualitas diri, tambah semangat dalam beribadah, gitu ya. Nah, ini menjadi PR besar kita, gimana sih kita bisa sabar untuk meniti Ramadan ini supaya bisa tambah maksimal. Mungkin itu nih ada semua, karena memang waktu sudah 10.15 ya, karena saya juga dikasih waktunya sampai selesainya kan ini 10.30 ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa tambah dalam sesi tanya jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Dewi untuk memandulan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin billahi sabil haq wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Lady materinya, Masya Allah. Ini berbobot banget ya teman-teman. Ini bisa dicatat dan bisa insya Allah semoga kita bisa mengamalkannya di bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan nanti. Amin. Untuk memasuki sesi selanjutnya, yaitu nanti ada sesi tanya jawab, kita akan buka 2 termin. 1 terminnya nanti ada 3 penanya ya. Jadi teman-teman boleh bertanya lewat kolom chat dan juga boleh raise hand. Dipersilakan teman-teman, mungkin jika ada yang bertanya atau ada yang raise hand juga boleh.
Ini ada pertanyaan Kak, tapi Japri lewat pribadi. Dia nanya gini, Kak, bagaimana cara kita biar gak menunda-nunda amalan? Kadang mikirnya nanti dulu, tapi pas sudah mepet malah ternyata udah gak sempet lagi. Nah, itu gimana tuh Kak? Iya. Ya, jadi memang gini, lemahnya kita, apalagi kalau sudah di situasi zona nyaman gitu ya, itu memang kita pasti ibaratnya seperti air lah, pasti mengalir gitu aja. Ya udah ikut arus gitu. Nah, yang harus kita lakukan ketika dalam situasi seperti itu, justru kita harus paksa. Lakukan pada saat itu juga. Ketika misalkan kita sudah punya niat, sudah punya punya niat, punya keinginan untuk melakukan satu hal, ayo lakukan pada saat itu juga. Atau bahkan sebenarnya harusnya kita menata diri dengan berbagai rencana dalam keseharian kita. Contohnya kita mau misalkan hari ini, saya mau ikut kajian ini. Hari ini saya mau melakukan ini. Saya mau ngerjain tugas. Saya mau harus silaturahim sama ABC dan sebagainya. Nah itu harus tertata. Nah kenapa sih selama ini kita itu mungkin cuman lebih banyak magernya dan sebagainya, karena itu aktivitas kita nggak jelas mau diarahkan kemana. Nah gitu. Jadi amalan itu sekali lagi ketika misalkan kita punya niat untuk berbuat kebaikan, paksakan. Nah, paksakan. Jadi gimana sih caranya supaya saya terbiasa tahajud? Paksakan. Kalau nggak dipaksa nggak akan pernah bisa. Gitu ya. Contohnya gini lah. Contohnya gini deh. Dewi kalau misalkan lagi sakit kaki. Terus tiba-tiba di depan Dewi itu ada anjing galak. Itu Dewi mau dadah-dadah sama anjing atau mau lari? Lari Kak. Menghindari. Kan gitu kan? Padahal kan situasinya kita lagi kakinya sakit kan? Tapi pada saat itu kita langsung lupa bahwa kita itu sakit kaki kan gitu, seperti itu. Nah, makanya itulah the power of memaksakan diri itu gitu. Kadang-kadang ketika kita memaksakan diri itu kita kemampuan kita pun akan keluar. Nah, potensi-potensi kita pun akan keluar. Kayak gitu, Dewi. Terima kasih Kak Ledi jawabannya. Begitu ya yang tadi bertanya. Jadi harus dipaksakan ya Kak ya. Mau nggak mau harus dipaksakan. Gitu. Lalu ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat. Dari Deviana. Assalamualaikum, saya Deviana, alumni UIN Suka. Saya ingin bertanya, kiat agar istiqomah melakukan amalan setelah Ramadan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana sih kiat kita supaya istiqomah setelah bulan Ramadan? Ya kita list gitu ya. Kita coba apa yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Ya jangan sampai hilang setelah Ramadan. Gitu ya. Tinggal kita melakukan penyesuaian. Contohnya, ketika misalkan kita di bulan Ramadan itu kan kita bangun jam 4 misalnya, setengah 4 lah buat sahur. 4. Nah, lalu kan ketika setelah Ramadan selesai, itu kan kita masih bisa bangun setengah 4 atau jam 4 untuk apa? Melakukan tahajud. Nah, gitu ya. Jadi gitu, kita tetap membiasakan keseharian kita itu tetap dilaksanakan seperti kita berada di bulan Ramadan. Nah, bila perlu kita, kalau dalam psikologi itu kan ada yang namanya itu jadi melakukan catatan lah. Kita itu misalkan gini, goal di keseharian kita misalkan setelah Ramadan, tahajud. Hari ini kita melakukan tahajud nggak? Misalkan tanggal sekian gitu ya, sampai 30 hari ke depan. Oh iya, misalkan setelah 1 Syawal saya masih melakukan tahajud, contoh gitu ya. 2 Syawal ternyata saya nggak melaksanakan tahajud misalkan. Mohon maaf sebentar. Saya nggak melaksanakan tahajud. Nah, ini kenapa misalkan gitu ya? Kenapa nggak melaksanakan tahajud? Karena misalkan tidurnya kemalaman. Nah, itu dievaluasi. Nah, itu melakukan self evaluation. Kenapa sih seperti itu? Nah, makanya di Syawal ketiga, gimana sih caranya kita bisa tahajud lagi? Maka bangun tidurnya jangan terlalu malam, gitu ya. Dan kita setel alarm misalkan jam 4. Nah, gitu. Jadi kita terbiasa lagi. Nah, gitu ya. Jadi melakukan yang namanya itu apa saya lupa lagi.
Jadi ibaratnya kita melakukan aktivitas kita tulis gitu ya. Misalkan adik-adik setelah Ramadan mau melaksanakan puasa Syawal, ditulis puasa Syawal dibuat selama bulan Syawal itu. Lalu misalkan mau melanjutkan untuk puasa Senin Kamis atau Ayam Mulbi dan sebagainya seperti itu. Begitu ya tadi dari Kak siapa tadi yang bertanya? Kak Deviana, gitu ya. Jadi harus di-list dulu kegiatan-kegiatannya apa, biar kita juga punya prioritas untuk melakukannya, terus lakukan penyesuaian dan lakukan evaluasi setelah dilakukan. Lagi ada pertanyaan satu lagi nih Kak, dari Salsabila Rozalmi, dari Bukit Tinggi. Bagaimana jika seorang laki-laki dan perempuan chatan di bulan Ramadan dengan alasan si laki-laki chat untuk share ilmu atau dakwah-dakwah dan ingin istiqomah bersama perempuan tersebut. Bolehkah dalam Islam, Kak? Silakan, Kak. Kalau itu mah ada sesuatu ya. Ada udang di balik batu ya, Kak? Iya, sesuatu di dalamnya gitu. Nah, maka sebenarnya gini, kan sebenarnya ketika kita chat dengan lawan jenis itu kan ada adabnya. Apa? Misalkan chat seperlunya. Chat seperlunya. Nah, biasanya yang nggak seperlunya itu yang menimbulkan dosa. Jadi ibaratnya awalnya sih kita ngingetin dia buat apa? Ayo ukti tahajud gitu. Ayo ukti misalkan jangan lupa puasa hari ini. Itu kan sebenarnya yang nggak usah diingetin juga gitu kan, kita udah dewasa gitu kan. Nah, itu kan hal perlu. Makanya harus hati-hati gitu ya dengan chattingan seperti itu, dan kita ketika misalkan dengan lawan jenis jangan terlalu ya kita chat seperlunya lah. Kalau misalkan mau kirim hadis ya nggak apa-apa, silahkan aja. Misalkan kalau ada hal yang penting silahkan disampaikan. Tapi yang embel-embelnya itu loh yang bikin kita itu yang bikin keperbuatan dosa, gitu ya. Nah, awalnya sih memang ngingetin tahajud, ngingetin bangun puasa dan sebagainya. Setelah itu kan apa? Oke, sekarang lagi ngapain? Udah tadarus belum? Gitu. Nah, lalu selanjutnya lah banyak lah. Setelah itu akhirnya ke hal-hal yang nggak diinginkan aja. Sampailah seperti itu. Oke, begitu ya Kak Salsabila atas jawabannya dari Kak Lady. Semoga bisa menjawab. Ada lagi mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya, kami masih persilahkan. Boleh lewat kolom chat dan juga raise hand. Tadi ada yang raise hand tadi, tapi saya lupa lagi siapa ya? Udah Kak, tadi lewat chat juga sekalian. Oh, lewat chat juga ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Masih dipersilahkan ya. Sampai 10.24. Kita tunggu semenit lagi deh. Saya mau tanya. Oh iya, boleh. Siapa? Silahkan. Oke. Yusri. Oh ya, saya silakan, Yusri Atul dari UIN. Oke, boleh. Ya. Silakan Kak. Jadi saya mau tanya, Mbak, tapi agak di luar topik mungkin. Tentang toxic positivity. Tuh, pernah dengar tentang yang selalu berpikir positif gitu. Kata-kata positif motivasi yang suatu saat bisa jadi toksik gitu. Nah, itu contohnya apa deh contohnya? Misalnya apa ya? Yuk semangat gitu kan. Kadang tapi kan orang itu misalnya udah sering begadang atau sering kayak saking seringnya mengejar, enggak seringnya sih, saking semangatnya mengejar cita-cita misalnya kuliah atau apa gitu, sampai lupa istirahat dan kawan-kawan gitu. Nah, itu kan pernah saya dengar kayak gitu kan. Ada namanya toxic positivity. Nah, kapan sih kata-kata positif itu bisa jadi toxic dan kapan kata-kata positif itu bisa jadi motivasi kayak gitu. Ya. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Yusri. Yusri, oke. Nah, jadi gini, kita itu boleh ya, ibaratnya malah harus ya, dalam posisi semangat, dalam kita ingin mencapai prestasi dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi contoh gini, kita kan senang ya kalau misalkan ada orang yang dia itu prestasinya bagus, dia misalkan jadi mawapres, dia sering masuk luar negeri dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi motivasi buat kita, betul ya? Jadi motivasi buat kita. Nah, tapi gitu ya, tapi kadang-kadang kita itu
tidak realistis, dalam arti kita ibaratnya ketika melihat orang tersebut gitu ya, ketika misalkan melihat orang yang bisa memotivasi kita dan sebagainya, itu kita justru jadi kehilangan ekspektasi dan realitas kita sekarang ini. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi kita terlalu berandai-andai gitu ya, terlalu terlalu ya ingin seperti dia plok gitu ibaratnya. Akhirnya yang terjadi apa? Kita jadi kecewa karena apa? Karena realitas yang kita jalani sekarang itu tidak sama seperti ekspektasi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu kan seperti itu ya. Contohnya mungkin tadi yang seperti De sampaikan itu toxic positivity. Nah, bisa seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita tetap harus realistis dengan keadaan kita. Jadi boleh kita malah harus ya kita dalam keadaan punya kata-kata motivasi, kita punya orang yang bisa menginspirasi, tapi jangan sampai kita tidak meniti jalan yang bisa kita jalani sekarang ini. Jadi jangan sampai kita karena tidak bisa mencapai ekspektasi yang diinginkan, akhirnya yang terjadi justru kita malah dirundung kecemasan, kekecewaan, kekhawatiran gitu ya, karena kita tidak mencapai ekspektasi itu. Nah, gitu ya. Jadi tetap harus realistis dengan step yang kita lakukan sekarang ini. Dan tetap jangan sampai kita banding-banding gitu ya, banding-banding diri kita dengan orang lain. Gitu. Kok orang lain bisa seperti ini, kok saya nggak bisa? Nah, jangan sampai seperti itu. Ini justru jadi motivasi yang bisa membuat kita malah jadi down lagi. Nah, gitu ya, De Yusri. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Yusri pertanyaannya. Kami masih buka termin pertanyaan lagi teman-teman. Jika masih ada yang bertanya. Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Masih dibuka loh ini. Sayang banget kapan ketemu lagi sama Kak Lady kan ya. Sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi nih Kak. Jadi sebentar lagi mungkin kita akan tutup saja. Sebelumnya pengen sharing sedikit nih catatan yang udah Dewi dapat dari kajian hari ini, yaitu gimana Ramadan ini tuh bulannya penuh berkah banget, dan sayang banget kalau misalnya kita bisa lewatin gitu aja, karena kita bisa meraih Ramadan tuh dengan beberapa keutamaan, yaitu ada salah satunya itu meraih dengan takwa, terus dijauhkannya kita dari api neraka yang itu tuh jauhnya 70 tahun. Tuh banget ya. Terus bulan dikabulkannya doa-doa. Jadi apapun doa-doa teman-teman yang lagi pengen banget untuk diijabah, doain semuanya saat ini gitu di bulan Ramadan ini. Terus ada juga bulan diampuninya dosa-dosa, terus bulan juga diturunkannya Al-Qur'an. Nah, gimana sih bulan Ramadan ini biar jadi kita tuh binyuyu gitu. Jadi kita selama Ramadan itu harus di-training, harus menahan diri dari yang nggak baik-baik tadi. Nah, itu tuh hal training kita. Terus semoga nanti setelah Ramadan, pasca Ramadan, kita tuh bisa menjadi orang-orang yang lebih baik tadi, karena kita sudah di-training pas Ramadan gitu. Mungkin sekian catatan kecil dari saya, mohon maaf atau bila banyak salahnya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Teman-teman dipersilahkan untuk buka kameranya. Ya, nanti tim teknis akan men-screenshot. Dipersilahkan ya teman-teman. Siap deh. Saya hitung ya. Belum. Masih dipersilahkan yang mau buka kameranya.
Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Ya, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah. Satu lagi. Oh ya, satu lagi. Satu slide lagi teman-teman. Mohon maaf. Ya, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di kajian hari ini. Semoga ilmunya berkah, juga bisa diterapkan di kehidupan kita selama Ramadan dan juga setelah Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan acara ini kepada MC. Terima kasih kepada Imawati Dewi dan Kak Lady Farhana atas pembawaan diskusi dan pemateri serta penyampaian pesan-pesan, kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, itu seperti apa. Terima kasih atas tips-tipsnya dan partisipasi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Lanjut ke acara yang selanjutnya. Yakni doa. Saya minta buat saya minta ke teman-teman buat nanti menyimak dengan hikmat, dengan khusyuk doa pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa waqfana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbina an yahdurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu, di kesempatan yang lain, dengan keadaan sehat yang walafiat juga, dan semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya, sakit, dan segala yang merintangi kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini.
Saya mewakili teman-teman pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri, moderator, dan seluruh peserta kajian online, dan memohon maaf apabila dalam menyampaikan, dalam menyediakan tempat, serta pengelolaan teknis yang kurang maksimal. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena seluruh kekurangan itu datangnya dari manusia dan seluruh kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga selalu dalam kebahagiaan dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pamit ya teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Ini. Ya Allah, Ramadannya banget sih. Iya kok, nggak apa-apa ya. They say that love never lasts, that love never lives to see another day. But what I know deep down inside is what I feel, and it's so real. I gave it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know deep down inside is what I feel, and it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. They say you're out of your mind, don't you know that love fades away? They say it only brings you pain, but what I feel is so real. I give it up and turn to you, 'cause I know what your love can do. Oh Allah, open up our hearts and make us feel how it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only. Mas Ali tidur ya? Every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you Ih, Laras bikin roti mesti ya. Enggak loh. yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can.
can will always be my number one and only plan. Di bawah langit bumi pertiwi, merekam mawar menyambut mentari, untuk mengabdi padamu negeri, setiaku tak bertepi. Ikatan mahasiswa Muhammadiyah, bersamamu ku rangkai masa depan, langkah tegak penuh harapan, ikhlas hati mengemban dakwah perserikatan untuk Indonesia berkemajuan. Dengan buku pilih jalan berjuang, ikhlas berkorban untuk agama, demi tegaknya Islam yang rahmat. Bersamamu ku pantang menyerah, tekad bulatku semai di dada, teguh jiwaku dalam berdakwah, untuk meluruskan kiblat bangsa. Bersamamu ku pantang menyerah, bersamamu ku pantang menyerah. Ikatan mahasiswa Muhammadiyah, bersamamu ku rangkai masa depan, langkah tegak penuh harapan, ikhlas hati mengemban dakwah perserikatan untuk Indonesia berkemajuan. Mas Alif kajiannya udah selesai loh Mas. Anda gantian ngisi mau nggak apa-apa ini. Ya, ini nggak apa-apa kok mau ngisi. Ya.